Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, tahukah Anda kalau Sulawesi Selatan memiliki salah satu kawasan kars terluas di dunia? Namanya Ramang-Ramang, terletak di Kabupaten Maros. Dan jurnalis Metro TV Sabda Role serta juru kamera Ahmad Safei dan juga Ahmad Fahmi akan mengajak kita untuk melihat bagaimana keunikan bentang alam Ramang-Ramang. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Anda untuk menikmati pengalaman berbeda menuju ke salah satu destinasi wisata yang berada di Sulawesi Selatan, ialah kawasan kars Ramang-Ramang. Namun kali ini saya akan menggunakan moda transportasi kereta api dari stasiun Maros, di mana memang moda transportasi ini menjadi alternatif yang nyaman dan juga cepat bagi wisatawan. Seperti apa keseruan perjalanan saya hingga tiba di kawasan kars yang dikenal sebagai kawasan kars kelas dunia? Ikuti saya. Berwisata ke Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kini bisa menjadi perjalanan yang lebih menarik dengan menggunakan kereta api. Tak hanya menjadi sarana transportasi, perjalanan dengan kereta api juga memberikan pengalaman menikmati pemandangan sepanjang perjalanan menuju kawasan kars Ramang-Ramang. Kereta api Sulawesi Selatan bergerak membawa penumpang menuju kawasan Maros. Dari dalam gerbong, wisatawan dapat menikmati pemandangan perkotaan, permukiman hingga lanskap hijau Sulawesi Selatan. Dari kawasan stasiun, perjalanan berlanjut menuju ke dermaga. Dari dermaga inilah perjalanan menikmati kawasan Ramang-Ramang dimulai. Ya, saat ini saya sudah berada di Dermaga 2 Kampung Kars Ramang-Ramang yang berada di Desa Salenrang, Kabupaten Maros. Jadi untuk melihat keindahan pegunungan Kars, kita harus menggunakan perahu dan menyusuri Sungai Putih. Jadi di sini wisatawan bisa sewa perahu, pemirsa. Jadi harganya itu start dari 200.000 tergantung berapa jumlah orang yang akan mengikuti tur mengelilingi Sungai Putih ini. Yuk. Kawasan desa wisata Ramang-Ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang memiliki pesona luar biasa. Kawasan ini merupakan bagian dari bentang alam kars Maros Pangkep yang menyuguhkan gugusan pegunungan kapur dengan lanskap yang unik dan memukau. Gugusan tebing dan pegunungan kars menjulang di antara hijaunya vegetasi, membentuk pemandangan alam yang menjadi salah satu ikon pariwisata Sulawesi Selatan. Kawasan ini tak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga memiliki nilai geologi dan lingkungan yang penting. Untuk menikmatinya, pengunjung dapat menyusuri Sungai Putih dengan perahu menuju Kampung Berua di tengah kawasan kars. Pada tahun 2017, UNESCO menetapkan kawasan Maros Pangkep sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Pengakuan ini menjadikan kawasan kars Maros Pangkep termasuk Ramang-Ramang memiliki posisi penting dalam upaya pelestarian, pendidikan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ya, untuk mengetahui seperti apa sih kawasan kars Ramang-Ramang yang ada di Maros ini, saya saat ini sudah bersama dengan General Manager Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, ada Kak Dedi Irfan Bahri. Halo Kak Dedi, agak kareba? Iya, baji-baji. Baji-baji, oke, luar biasa, keren banget ya Ramang-Ramang ini ya. Jadi memang wisatawan itu
di sini wisatanya harus pakai perahu ya untuk menyusuri Sungai Putih, kemudian ya bisa sejauh mata memandang pegunungan Kars ya semuanya. Oke, Kak Dedi, apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik utama kawasan Kars Geopark Maros Pangkep khususnya Ramang-Ramang ini sehingga ditetapkan sebagai destinasi wisata kelas dunia dan UNESCO Global Geopark? Saat ini kita sedang berada di salah satu sungai, namanya Sungai Putih. Sungai Putih. Yang membelah dari kawasan Kars, yang menjadi kawasan Kars dengan sistem tower Kars terbesar kedua di dunia. Ya, ini adalah terbesar kedua di dunia setelah di Cina ya. Nah, iya. Okay. Kemudian kawasan Kars ini berjarak kurang lebih hampir sekitar 35 sampai 40 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Oke, jadi dekat dari Makassar ya? Dekat banget dari Makassar dengan akses bandara internasional. Iya. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian berikutnya kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki kekhasan, memiliki nilai kekayaan warisan dunia yang menjadi sangat spektakuler karena sistem tower Kars yang spektakuler ini di dunia memang hanya ada di dan sistem tower ini ada di Maros Pangkep. Kemudian juga di sini memiliki banyak sekali bukan hanya dari sisi geodiversity ya atau kekayaan geologinya, tapi memiliki kekayaan flora fauna dan budaya yang luar biasa, di mana masyarakat yang tinggal di sini suku Bukit Makassar memegang teguh tentang bagaimana mereka menjaga. Apa saja sih yang bisa dinikmati oleh para wisatawan ketika mereka berada atau berkunjung di kawasan Ramang-Ramang ini? Iya, yang pertama memang bahwa yang menarik karena kawasan Ramang-Ramang sebagai salah satu, kami sebutnya sebagai geosite dari kawasan Geopark, itu mempunyai moda transportasi baru dengan menggunakan kereta api. Kereta api, benar. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita masuk mulai dari dermaga 1, kita bisa melihat bagaimana kemudian air kemudian memahat kars yang ada di sungai. Di tengah sungai ada yang menunjukkan bagaimana ribuan tahun bekerjanya kawasan ini dengan proses laut yang di mana air sungai ini masih sangat terpengaruh oleh pasang surut air laut. Jadi jaraknya dari laut itu kurang lebih sekitar hampir 20 kilo dan sungai ini masih sangat terpengaruh oleh pasang surut air laut, ditandai oleh kikisan-kikisan pahatan batuan di sungai tadi. Nah, pada saat sore hari seperti ini biasanya kita bisa menikmati orang-orang yang suka dengan bird watching, itu bisa melihat banyak sekali jenis-jenis burung yang ada di tepian sungai. Kemudian kita bisa menikmati seperti tadi Mbak Sabda tanya, ya, tower Kars. Tower Kars ini umurnya sekitar kalau secara geologi sekitar 25 juta sampai 50 juta tahun yang lalu, yang terangkat ke permukaan, yang dulunya terbentuk di sekitaran laut dangkal, kemudian terangkat sampai ke sini. Nah, di sini di atas tower Kars ini tuh ada beberapa ekosistem seperti elang laut. Iya, elang laut. Iya, elang laut yang kemudian ada, dan kemudian juga selain elang laut juga ada banyak sekali. Kalau kita beruntung jam 6 teng sebentar kita akan melihat atraksi di sore hari. Kita bisa melihat atraksi ribuan kelelawar akan keluar dari gua kelelawar, kemudian jadi atraksi khusus di setiap jam 6 sore. Setelah menempuh perjalanan dengan perahu, wisatawan akan tiba di Kampung Berua. Kampung ini berada di tengah lembah Kars, dikelilingi oleh gugusan batu kapur yang menjulang tinggi. Di Kampung Berua, wisatawan tak hanya menikmati pemandangan alam saja. Kehidupan masyarakat setempat yang berdampak langsung dengan lingkungan Kars juga menjadi bagian dari pengalaman perjalanan. We're from the Netherlands, and yes, it's the first time we're here. Yeah.
No, we really like it here. It's really beautiful and very peaceful. Oh, we found it online and we looked it up, and it looked very beautiful, and that's why we decided to come. Oh well, we are traveling around in Sulawesi, and this is our first stop. So yeah, we hope to see more and experience more of the culture here because we really like it. We really like Indonesia so far. Seiring meningkatnya aktivitas pariwisata, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Maros terus mendorong pelestarian kawasan Ramang-Ramang. Pengembangan pariwisata di kawasan karst ini diupayakan tetap berjalan tanpa mengurangi nilai konservasi serta menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah juga diarahkan pada penguatan peran masyarakat. Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis diperdayakan untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan sekaligus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sejak ditetapkan Ramang-Ramang atau ini sebagai satu site ataupun sebagai kawasan UNESCO Global Geopark, kita sudah melakukan berbagai pembinaan, baik pembinaan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pariwisata, daerah lewat Dinas Pariwisata, dan keterlibatan beberapa stakeholder. Ada Bank Indonesia, ada beberapa sekolah-sekolah pariwisata juga ikut di sana untuk melatih namanya Pokdarwis. Jadi di sana ada kelompok Sadar Wisata, Pokdarwis yang mengelola kawasan itu. Jadi dia bukan tidak terlibat pemerintah, tapi kita lebih melibatkan kelompok Sadar Wisata itu, Pokdarwis itu, untuk menjaga di situ. Ramang-Ramang bukan sekedar destinasi wisata. Di balik tebing karst yang menjulang, aliran Sungai Putih dan tenangnya Kampung Berua, tersimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Keindahan ini bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga. Hamparan karst yang megah, Sungai Putih yang tenang, serta jejak sejarah dan budaya yang masih terjaga menjadi bukti bahwa kawasan ini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga warisan alam dunia yang harus terus dilestarikan sebagai bagian dari Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh, Ahmad Safei, Ahmad Fahmi, Metro TV.